Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video pagi ini saya akan menambah analisa saya, ada 5 saham dan ada juga yang di request oleh Bapak Ibu di kolom komentar YouTube dan juga di channel Telegram Borneo Trader. Yang pertama ada Medco, kedua LC, ketiga Link, keempat ASA, dan kelima NDKA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Medco. Medco hari kemarin ditutup turun 2,35% ke harga 498 dan Medco masih dijual asing ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco gagal breakout ya setelah mampu breakout, tapi kemudian kemungkinan ini kemarin di sesi 2 dia dibawa turun, tapi harusnya masih aman ya. Medco satu candle lagi, kalau masih di atas EMA 200 di atas 475 ya arahnya ke atas, minimal akhir tahun bisa ke 600 ya. Jadi nggak perlu takut. Yang belum punya barang tunggu candle hari ini ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di harga ARB nya bisa aja di 462 sampai 464 ya, dengan kondisi kerugian di 6 sampai 7%. Take profit terdekat di 530, tapi kalau mau breakout harusnya akhir tahun bisa ke sini ya. Nah, nih kemungkinan juga akan membentuk cup nih. Nah, harusnya sampai sini nih. Nah, baru dia target kalau dia mampu breakout 600 ini ya 700 ya. Target terdekat 700. Jadi seperti itu strateginya ya, bisa aja buy di harga penutupan hari ini. Cuman kalau saya rasa mending nunggu satu candle lagi ya. Satu candle lagi, kalau dia koreksi baru spekulasi buy di daerah bawah ini di 485 atau 480 ya. Biar bisa cut loss lebih kecil. Jadi seperti itu untuk Medco. Saya rasa sentimen PSBB kemarin itu akan berlaku sementara aja ya, 2-3 hari ini. Kemungkinan Kamis atau Jumat juga akan rebound ya. Bisa jadi besok ataupun Rabu udah rebound ya. Jadi nggak usah takut lah. Masih mengarah ke atas ya IHSG, tapi perlu hati-hati. Yang penting siapkan trading plan, strateginya bagaimana cara menghadapinya ya, biar bisa cuan. Karena di market turun juga bisa cuan, di market naik juga bisa cuan. Kalau strateginya salah, walaupun market naik juga bisa loss ya. Dan jangan beli barang atau saham itu di harga-harga pucuk. Jadi Bapak Ibu harus siapkan resistennya dulu. Kalau Bapak Ibu ikut resisten saya ini ya, jangan beli di dekat-dekat bawah sini, bawah resisten. Mending belinya tunggu dia breakout atau belinya di dekat-dekat support ya. Dan juga yang perlu Bapak Ibu perhatikan atau ingat ya, beli saham itu beli sebelum naik. Jangan beli saat dia sudah naik signifikan, naik 7-8%. Bapak Ibu ikut beli berharap dia bisa naik lebih tinggi, yaitu terlalu beresiko. Beli sebelum naik atau beli nunggu dia breakout. Kalau mau beli di harga atas, beli saat dia konfirmasi breakout resisten baru buy. Jangan belum konfirmasi sudah buy, kecuali ada indikator-indikator lain yang mendukung ya, bisa aja ya, karena sistem trading tuh ada juga acuannya ya, nggak selamanya harus nunggu konfirmasi. Kalau ada beberapa yang masuk dalam sistem trading, kalau dia saat breakout bisa spekulasi buy ya, kemungkinan untuk lebih tinggi itu ada. Jadi seperti itu ya. Untuk Medco ya masih koreksi wajar lah, harusnya koreksinya nggak lebih dari 435 ini kalau saya bilang. Tapi kalau ke bawah sini cukup dalam ya, di 14%, 12% ya, karena ini harganya ya dekat-dekat pucuk. Tapi kalau saya cut loss saja di 468 sampai 466 ya. Jadi di bawah EMA 200-nya. Beli lagi di bawah ya, beli lagi di bawah kalau dia benar-benar ke bawah 450. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ASI. ASI ini banyak dipertanyakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman ya. ASI pada hari kemarin juga ikut turun cukup dalam 4,5% ke harga 5.300, dan ASI ini udah dijual asing dari pertengahan November ya, dan puncaknya kemarin besar dia jual di 239 juta. Kita cek broker semari terlihat CS Credit Suisse distribusi di 623 yang nampung kecil-kecil ya, walaupun ada bandar atau bandar-bandar asing yang nampung. Bandar-bandar asing ada juga, cuman yang kecil. CS juga jualan ya, dan top 5 sellernya bandar asing. CS, CC, RX, MS, JP. CC ini ada itu Mandiri Sekuritas ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASI mengarah ke 5.200 untuk terdekatnya, karena hari ini volume sangat besar ya. Kalau
hari ini atau besok dia tidak mampu rebound di atas 5.455, ya potensi arahnya ke 5.000 sampai 5.250 ini ya. Harusnya di daerah sini akan ada pantulan kalau sesuai dengan sistem trading saya ya. Di pertengahan sini ya bisa ada support minor ya, yang harusnya juga di daerah sini ya. Nah, di daerah sini akan ada pantulan untuk ASI ya. Jadi ASI juga masih di bawah harga wajarnya ya. Harga wajarnya itu di kisaran 6.800 sampai 7.500 ya. Jadi di daerah sini harusnya harga ASI itu harusnya bermain di daerah sini. Nah, ya minimal di 6.800 inilah. Nah, daerah sini. Nah, ya. Jadi sekarang kalau dia balik ke harga wajarnya ya, 6.800 minimal ya di 28%, apalagi kalau ke 7.200 35%. Jadi menurut saya juga ASI masih aman ya. Harusnya ASI itu nggak akan turun lebih dari 4.570 ya sampai 4.700 ini ya. Buruk-buruknya ke sini. Itu pun kalau memang sentimen atau news memang benar-benar negatif ke ASI ya, buruk-buruknya ASI turun ke 4.700 ini ya. Tapi ke situ kemungkinan kecil karena ASI sudah membentuk higher high baru, jadi kemungkinan juga akan seperti ini. Nah ya, jadi akan ada pantulan di daerah sini seperti yang saya bilang ya, di daerah sini akan ada pantulan. Kalaupun hari ini ASI melanjutkan kena penurunan ya, di minggu ini akan ada rebound juga ASI ya. Harusnya ASI mempertahankan trend line uptrendnya ini di 4.800 sampai 5.000 ini. Jadi kalaupun dia turun ya 6% lagi lah ya. ARB ya ke daerah sini dan akan mantul. Jadi seperti itu untuk ASI masih aman menurut saya ya. Trennya juga masih ke atas. Akhir tahun 6.275 ini kemungkinan besar akan disentuh ya. Jadi seperti itu untuk ASI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Link hari kemarin ARB ya. Nah, ARB ke level harga 2.420 turun 6,92%, dan Link ini terus dijual asing dari bulan September ya, udah 3 bulanan asing terus jual saham Link. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Link dijual asing tapi sahamnya naik terus ya. Kalau secara teknikal nggak perlu lihat asing ya, memang teknikalnya bagus Link nih. Seperti yang saya bilang, kalau dia breakout 2000 ini potensi bagus mengarah ke 2400. Nah, kan saya sudah pernah ini dulu buy di dekat-dekat support, jualnya dekat-dekat resisten, dan harusnya Link nih ada pantulan juga ya. Maksimal penurunan Link kalau saya lihat ke MA20-nya ini di 2300, dan di sini akan ada pantulan dia naik lagi ya. Target Link juga masih jauh ya, ke 3000 akhir tahun kemungkinan besar bisa. Yang penting dia breakout dulu 2730. Kalau 2730 ini di breakout dalam 2 minggu ke depan ya, akhir tahun bisa ke 3000 ya. Dan Link juga ada gap ya, gap di 3100 itu masih sangat terbuka lebar, dan kalau dia mampu breakout 3000 ini target selanjutnya ke 3600 ya. Kita pasang target 3600, tapi itu dalam jangka waktu menengah ya. Kalau secara tren jangka pendek atau tren bulanan ya, dia ke daerah sini dulu maksimal ke 3000 ya akhir tahun. Itu pun kalau bisa ya. Kalau saya lihat sih mungkin bisa, yang penting dia breakout dulu dalam 2 minggu ini di 2700 ini ya. Jadi seperti itu untuk Link masih aman. Menurut saya masih arahnya ke atas, cuman ya ada koreksi-koreksi wajar. Seharusnya maksimal penurunan di 2300. Jadi seperti itu untuk Link. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ASA. ASA ini juga turun ya, 4,62% ke level harga 515, dan ASA pada hari kemarin dijual asing. Tapi kalau secara tren bulanan ASA ini diakumulasi asing ya, dari awal bulan tanggal 4 November baru 2 hari dia jualan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASA yang harusnya ke atas karena ada sentimen negatif kemarin juga PSBB, dia turun, dan ya sedikit lagi titik cut loss. Saya bilang cut lossnya di 500 ya. Kemarin di lowernya di 505. Jadi hampir kena 1 tick lagi ya. Dan apakah sini akan melanjutkan penurunan? Sepertinya ya akan masih turun, tapi kemungkinan kalaupun turun ke 475 itu sekitaran 5%, 6% ya. Kemungkinan ada pantulan ya. Jadi Bapak Ibu bisa jaga-jaga di 490 sampai 470 ini, bisa pasang otomatis buy
kalau dia turun ke situ kemungkinan besar akan ada pantulan untuk membawa dia naik lagi ya. Dan minggu ini juga ASA harusnya bisa naik lagi ke 535 sampai 540 ya. Target minggu ini naik dulu ke 535 sampai 540. Jadi sekitar 25%, jadi 5% masih ada potensi untuk naik. Apakah bisa spekulasi buy ya? Seperti saya bilang tadi, buy-nya di 480 sampai 470 ini ya. Bisa pasang otomatis buy, kalaupun dia turun ya akan mantul. Jadi seperti itu ya. Semoga seperti itu. Kita lihat aja indikator MACD juga sudah terbentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Tapi ya ini masih aman karena bisa berbalik arah lagi ya. MACD garis biru merahnya karena masih di atas 0 dan bar chart di bawah 0 juga masih tipis ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada MDKA. MDKA setelah hari Jumat naik 3,96%, dia di hari Senin kemarin turun 1,27%, kelapa harga 1940. Dan MDKA ini padahal asing net buy sangat besar ya, di 298 juta tidak mampu mengangkat saham MDKA. Jadi ya ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, indikator asing juga bisa nggak berpengaruh ke saham. Lihat 298 juta dia malah turun kan, biasanya ini naik. Jadi ya tergantung juga price makernya ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA masih aman. Menurut saya MDKA ini harusnya ke atas ya, cuman ya kena sentimen negatif juga makanya dia turun sempat, dan turunnya juga nggak terlalu dalam, sempat sudah naik di 2,5% ya dari harga penutupan hari Jumat, tapi kemudian dibawa turun. Yang harusnya ke atas malah turun. Ya MDKA harusnya tidak turun lebih dari ini. 1890 ini ya, dia akan mantul dari MA20-nya. Dan yang Bapak Ibu bisa lihat, MDKA masih menjaga trendline uptrendnya dan membentuk lower high baru. Ini lower pertama, ini lower high kedua, lower high ketiganya terbentuk. Ya harusnya MDKA sebulan ke depan di bulan Desember bisa menyentuh 2100. Ini upside-nya masih sekitaran ya 8%, lumayan lah ya. Satu bulan dapat 8%, dan kalau mampu breakout all time high-nya ya, potensi bagus juga untuk MDKA, mungkin akan naik lebih tinggi. Nanti saya akan update kemana arahnya ya. Jadi seperti itu aja. Indikator MACD juga masih membentuk golden cross walaupun kemarin dijual asing ya, potensi MDKA masih ke atas ya. Jadi nggak usah takut lah. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau buy aja, cut loss-nya di bawah MA20-nya ini. Nah, sini di bawah downtrend lainnya di 1800 bisa ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau dukung channel Borneo Trader, bisa klik di saweria.co/Borneo Trader, ada linknya di deskripsi. Yang mau konsultasi privat bisa email di deskripsi. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.